Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'da. Jika muliakan para sepuh, para alim ulama, para kiai, para ustaz, para imam, bapak masyarakat, wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Auliya Desa Bakambar, jika kula muliakan sedanten para jamaah, para bapak, para ibu, hadirin hadirat ingkang dimuliakan Allah. Puji syukur alhamdulillah mudah panjenengan sami masih diparingi pinten-pinten nikmat dening Gusti Allah, nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini Allah takdirkan kita bisa berkumpul di dalam majlis yang insyaallah dimuliakan Allah. Mugi-mugi lawan yang ingkang saya kula panjenengan sami pidantosaken tiyang ingkang saya dari Gusti Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mugi senantiasa tercurahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kula panjenengan sami saged nuladan, saged ngikuti menapa ingkang dilaksakan dari Kanjeng Nabi, dan mugi-mugi kula sedaya angsal syafaatipun yaumul kiamat mungkin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dimuliakan Allah, apa ya? Itulah bahasa setunggal kita Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Kita isi tentang hadis-hadis pilihan yang disusun oleh Syekh Ahmad Hashimi. Jadi kita tersusun beberapa hadis yang dikumpulkan, hadis-hadis pilihan, yang dimana keunikan daripada kitab ini, kita mudah untuk mencari hadis-hadis karena babnya itu dimulai dengan abjad, huruf hamzah, ba, ta, dan seterusnya. Jadi berarti hadis yang awalnya ba, berarti pendek, ba, harus ba, yang berarti pendek ya. Jadi wonten 1.500 hadis, terus bagian dengan Rasulullah sampai ketemu kamu katakan dokterannya 100 hadis. Amin. Karena betul Bapak Ibu, selain kita itu kudu senang baca Quran, ulah kudu senang baca hadis, supaya pulang itu tambah parah karo panjang Nabi. Berikut cara pulang itu supaya tambah tenang jadi kanjeng Nabi. Maka di analisis pun itu ulang kedah kata kaus hadis. Baca walaupun hadis pendek, baca berbahasa Inggris, tapi baca oleh ganjaran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang pertama, ati babal jannah yaumul qiyamah. Kanjeng Nabi nekani lawang surga. Kanjeng Nabi nekani lawang surga mungkin besok tidak kiamat. Lawang surga turun. Masya Allah. Dan jika kita berbicara pintu, itu artinya sebuah gerbang, sebuah tahapan awal kita ingin melihat sesuatu yang sesungguhnya yang ada di dalamnya.
Pintu ini sebagai simbol daripada isi di dalamnya. Maka beli kebayang, Masya Allah, betapa indahnya pintu surga. Ajaman lawang surga, lawang rumah, lawang sugi gak berhenti, lawang rumah dibubur-bubur, lawang penuh dengan ornamen biasa dan indah. Kita akan melihat bahwa ini isinya luar biasa di dalamnya. Kita lawang masih bawa, Masya Allah, lebih bagus konon. Terus kebayang ini jadi kayak apa? Dalam lawang surga, seperti kayak lawang main bola. Anak lemari, udara main terang meletok. Berarti Masya Allah, lawang surga yang dimana kita akan bahagia melihatnya. Nanti hari kiamat Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu bakal nekani lawang surga. Kemudian apa? Untuk apa? Bahas tabihu Rasulullah akan membuka pintu surga tersebut. Fayaqulul khazin, maka kemudian berkata seorang atau malaikat yang menjaga daripada pintu surga. Malaikat sinten itu malaikat Ridwan yang Allah tugaskan untuk menjaga pintu surga itu, kemudian mengatakan kepada Rasulullah, man anta, sinten pada kita, siapa disampaikan. Kanjeng Nabi ditangani dengan malaikat Ridwan, man anta, apa sampeyan. Rasulullah ditanya begitu, aku hanya Nabi jawab, aku Muhammadun, Yesus Muhammad. Kanjeng Nabi ditakoni ning malaikat, sampean sinten? Iku dijawab, kamu model-model pula buku. Sampean ku siapa? Sampean ku ya dikenal pula lah, Bilal yang Didi. Ya kan Nabi Muhammad SAW viral di alam jagat raya ini. Bahkan sebelum beliau itu dilahirkan, nurnya sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua mengenal, makhluk Allah mengenal. Beliau cuma menungsa wiwitan kabeh isi di alam dunia ini nyambut kehadirannya Kanjeng Nabi. Tapi ketika Rasulullah itu ditanya man anta, dijawab dengan baik, ana Muhammad. Artinya apa? Ini wujud anda pasoran yang Kanjeng. Beda kalau kita manusia udah ulama dan apa mana wis terkenal. Sampai usaha aja jadi urutan. Abadi dari SCTV kan. Sombongin ya. Kali jawab baik, ulah siapa? Ini merupakan bentuk ketawaduan yang Kanjeng Nabi. Ditakoni oleh malaikat sampai siapa? Muhammad. Berarti kapal ada pertanyaan, mulai bisa jawab, kudu dijawab. Sampai lalu dipanggil keluar, bagus. Kemudian saya kudu, ini malaikat Ridwan mengatakan lagi, bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka. Karena engkau ya Muhammad, aku tidak akan membuka pintu surga sebelum kamu. Aku tidak akan membukakan pintu surga kepada siapapun sebelum engkau membukakan pintu surga. Masya Allah. Artinya Allah berikan kemuliaan Kanjeng Nabi yang pertama kali nanti buka oleh surga, yaitu Kanjeng Nabi. Sebelum nabi-nabi yang lain, maka Rasulullah akan pertama kali membuka pintu surga. Jadi kabar gembira. Kita yang Allah takdirkan sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu ini sebuah kabar gembira. Artinya apa? Sangat berpotensi kita itu bisa masuk golongan wong-wong sing lebet surga, sing dingin-dingin. Yang umat ya. Artinya apa? Kenapa kok kita merisaukan
kita akan masuk surga dalam antrian yang seberapa lama atau berapa panjang? Karena begini, agamanya ning surga, ning dunia mau bulan pengen kaki kaki. Yang kedua, ibu oleh kupon hadiah kulkas, sebuah kulkas 4 pintu, bukan pintu ya. Ada 1000 penerima. Kebetulan dibuki oleh antrian nomor 180. Apa dicemas? Mantri balas. Sangat jam 6 esok makan. Antrian kami sebu mulai oleh 180. Iku masya Allah gelisah banget. Keduman beli. Karena mana bagi-bagi apa-apa, padahal harus pasti bagiannya oleh mumbai mulai ibu ya sebagai manusia senengannya kaki-kaki bisa berdekan sampai rela udahlah gak apa-apa saya antriannya maju berapapun saya bayar kan pribadi saya gelis KTP gelis KKP gelis ngurus apa pengen gelis itu manusia kulit kami aja engkau di surga begitu bagus semua. Ulah harapannya pengennya termasuk golongan-golongan wong sing awal-awal. Antrian sing awal. Waya mences dalam awal surga masuk. Ya padahal mau gambarannya pula oleh hadiah, arep oleh yang di dunia. Iku ngantri gelem suwe. Tapi senajan orang gelisah wakil dari umat. Nah, biku bika umirtu ala aftaha li ahadin qablaka. Maka Gusti Allah boten bakal maringi izin ning malaikat Ridwan buka lawang surga sedurunge Kanjeng Nabi buka lawang surga. Nomor 2 ikil ma'rufah wajibani bil munkar. Dari Kanjeng Nabi, kerjakanlah al-ma'ruf, kebaikan, wajibani bil munkar, adoi kemungkaran. Berikut cara wanggur ma yu'jibu udunaka ayyakula laka al-qawmu idha kunta min indihim fa'adin. Ulah dikongkon kapan anak kebagusan kakek lakoni, kapan anak kebesakan aja adoi aja paham. Pribadi cara pertimbangan itu Kanjeng Nabi dakwahkan pakai ulah itu nalikannya pengen gawe amal, maka lihat dulu amal itu kira-kira lamun pulang lakoni amal kang model kekuatan itu kira-kira lamun hukum enak beli patokan itu biru kok kira-kira pulang lakoni amal pun itu uang perlu enak boten maka perlu enak lakoni soal sulit amal pulang itu ngerjakan amal kang pun itu perlu enak ya aduh contohnya ibu-ibu kira-kira jamaah sholat subuh kurung ini kok bagus banget. Kira-kira ada kok di pengen lakoni sholat kok kurung ini kok bagus banget. Maka kerjakan. Seandainya perbuatan kita itu terdengar oleh orang, kemudian orang itu akan mengatakan ini baik, lakukan. Tapi sewang sulit umpama ini di amal ini pulang kurumuning wong itu desa ya jadi lapor contohnya kira-kira lamunan cek pulang nyolong kaya kurumuning wong enak tak beli enak ya jadi lapor kira-kira pulang ini pulang judi kalau kurumuning wong enak beli enak ya jadi lapor penting kita itu biruwe saking omongan itu. Maka uang bermayu wajib buka udunaka. Kira-kira di telinga kita itu gimana terdengarnya? Kalau kita melakukan maksiat, di mana orang lain akan mengatakan tentang kita? Sebaliknya kalau kita mengerjakan kebaikan, gimana kira-kira
Itu selalu jadi pertimbangan supaya kita itu bisa al ma'ruf, kita bisa mengerjakan kebaikan ataupun menjauhi kejelekan. Jadi Gusti Allah paringi kuping dan kula panjenengan itu kon provokaken. Kon provokaken. Kira-kira lamun kula niku jaga-jagaken salat 5 waktu, bagus beli biru kowe iki, omongane wong iki, bagus kerjakaken. Nah sekarang kan setel budak kan ya. Setel budak wis arah korupsi, arah nyolong, harapan mabok-mabokan, arah judian, terus apa dari baca mulas budak. Ini apa masalah? Beli nganggep omongan itu penting pula itu oleh biru omongan itu. Tapi bukan berarti kemudian apa yang sudah sampai itu karena uang dulu. Artinya kita diciptakan oleh Allah dengan kehidupan bersama manusia yang lainnya dengan segala perangkat alat indera kita. Itu tujuannya untuk ada unsur supaya kita itu berhati-hati dalam hidup. Bagus kurungwe lakoni, lesan kurungwe aja lakoni. Pertimbangan itu yang akan bisa mendatangkan kebaikan dan bisa menjauhkan daripada kemungkaran. Wa'nduril ladzi takbur ayyakuna laka al-qaum idza kunta min 'indihim fastanibihi. Nomor 3, ahadul ilmi, belajar ilmu. Belajar ilmu itu siji anisyan paling. Ilmu bisa rusak, ilmu bisa lenyap, ilmu bisa hancur kalau yang ada yang namanya lupa paling. Tapi Gusti Allah masih pertahankan ilmu. Bukti anak sing lalai dan nasi kelingan. Dilalai kalau lengkap. Tapi ilmu itu akan hancur, ilmu itu akan hilang kalau anisyan ini melanda kepada semua manusia. Ya contoh bahwa semajin dilalai kami, lalai cara sholat itu kuat rusak. Tapi Gusti Allah paling yang kelingan lalai. Di antara belajar afadel yaitu anisyan, lupa jadi bukan istilahnya. Lupa itu bagian daripada tabiat manusia. Manusia setekali kawin planet. Kumpulan itu dalam urusan sebisa mungkin dikaret di bawah Islam. Dari bahasa kata ibu-ibu aja dulu bapak berburu manuk, duwe angin, wis koli di kandang pulang dari itu, ya ucul mati, wis angin terkali majlis angin, ibarat apa berbenturan dengan kesibukan ini dan sebagainya. Tantangannya banyak kita mencari ilmu wis oli di karet ini. Nah, pun afadul ilmi. Jadi wis oli di karet ini kandang ilmu, oli praktek. Oli ilmu sabar, belajar sabar. Ilmu syukur, belajar syukur. Supaya ilmunya itu jangan di kandang ilmu. Wa itu afadul ilmi, belajar ilmu yaitu selain daripada lupa itu menjajakan ilmu. Sudah dapat ilmunya enggak mampu mengamalkan. Ilmu akan dengan sendirinya itu akan lenyap, akan hilang. Kemudian antuhat kita bihi ghairu ahli. Ilmu itu akan hancur, ilmu itu akan pudar, akan lenyap ketika ada orang yang bukan ahlinya membicarakan tentang ilmu tersebut. Maka lama-kelamaan ilmu itu habis, hilang. Ada orang duduk ahli tentang ilmu tertentu, tolong ngomong ilmu
dalam urusan masakan. Ilmu masak telesan dengan cara telesan apa dengan uang. Pokoknya bisa apa semua resep. Ilmu ini yang dimiliki oleh leluhurnya itu kemudian tidak diwariskan kepada generasi berikutnya. Kemudian generasi berikutnya ini membicarakan ilmu tentang masak, padahal tidak dapat ilmu resep masakan dari leluhurnya. Akhirnya apa? Lama-kelamaan resep yang sudah dijaga dirawat itu sejak dahulu itu hilang. Hilang resepnya, hilang ilmu masaknya. Karena membicarakan ilmu tentang masak padahal bukan ahli masak. Oh ini mungkin ambil sedap tuh di air gini sikian di bagian pada alung diganti dia rusak, hilang nanti resep ini, resep aslinya hilang. Ada orang ketika membicarakan ilmu bukan ahli masalah. Wong ngerti masalah bangunan, struktur bangunan, koli gaya dari mana? Ini maksudnya kudu makanan, ini kudu gede sepede, ini kudu ngadep makanan, ini sepede sudutnya begini. Padahal dia nggak ngerti teori, dia nggak ngerti masalah itu, bangunannya ada masalah nanti. Hanya apa? Ilmu tentang bangunannya dirusak, dan turun menurun itu kerusakan itu terjadi. Ada orang tidak mengerti tentang ilmu fikih, misalkan ilmu fikih, ilmu tentang soal cuma karena yang membicarakan ini nggak paham. Yang bicarakan ini bukan ahlinya, sehingga apa? Turun menurun itu ilmu akan habis sendiri. Yang tadinya ilmunya benar dari atas ini terus ke bawah jadi rusak. Karena dibicarakan bukan kepada ahlinya. Maka dalam urusan ilmu supaya ilmu lestari ini biar hanya ahlinya yang berbicara. Arti berbicara ilmu apapun. Ulang itu ya anak bagi-bagi bagian. Supaya ilmu itu tetap terjaga, itu dari kajian Nabi, yaitu afadul ilmi, hilangnya ilmu, lenyapnya ilmu adalah diantaranya adalah dengan ada orang-orang itu membicarakan ilmu akan tetapi bukan ahlinya sehingga hilang. Nomor 4 afaduddin, singkat-singkat apa? Hadis jauh banget. Afaduddin, belai agama ini akan rusak. Salah satu sebab 3. Siji faqihun fajirun. Sing nomor siji faqihun fajirun. Anak ahli ilmu, anak kiai, anak seorang guru, seorang syekh, tapi dia fajir. Dia tukang lakukan maksiat. Ini rusak agama. Anak kiai bermabuk, misalnya tundangan kiai yang mabuk, rusak agama. Rusak kedua, orang-orang akan menilai perbuatannya orang fakih ini benar. Orang-orang akan menilai orang alim yang mengerjakan kefajiran, kemaksiatan tersebut benar. Akhirnya apa? Akhirnya ikut. Kalau kiai dewasa mobil, berapa-apalah dari luar. Nah, kiai baik, makanya. Maka orang fakih ketika dia melakukan sebuah kesalahan, sebuah kemaksiatan, sebuah dosa, itu berat, berusi. Barangkali mungkin ada orang yang bodoh, mengerti, malu mengerti, mungkin Gusti Allah maklumi. Karena orang kan sampai lah, makan apa? Anu jadi sampai dia lupa. Dan dia anak teman dalam ikan berhenti, kena dimakan aku. Ini kena, mulai jadi ngerti. Mulai berhenti, dalam hukumnya ya wes sekian sih wes berapa di bagian pos ini aja. Karena orang bodoh. Tapi kalau yang mengerjakan orang yang ngerti ini banyak. Tahu ini hukumnya haram, tahu ini dilarang oleh Allah, kok dikerjakan, bahkan dipertontonkan kepada manusia. Nah ini
agama rusak. Nah, kemudian wa imamun jahil, seorang pemimpin yang nyeleweng, seorang pemimpin yang semena-mena. Urusan kepemimpinan di dalam agama, di dalam Islam itu diperhatikan. Seorang imam, seorang pemimpin di dalam urusan agama itu diperhatikan. Artinya apa? Islam menuntut supaya para imam ini, para pemimpin ini, supaya menjadi imam yang baik, supaya imam yang tidak menyeleweng, yang tidak khianat. Islam sangat menuntut terhadap para pemimpin itu supaya bisa amanah. Tapi kali ini para pemimpin ini, para pemimpin amanah, tapi juga agama. Nanti dampaknya itu kepada agama. Wa mujtahidun jahilun. Nomor 3, mujtahidun jahilun. Mujtahidun jahilun itu makna pertama bagaimana? Ada pun mujtahid. Mujtahid dalam makna apa? Wakil. Ada pun wakil kata dewa. Wakil. Sholatnya sholat. Masya Allah, sholat ya. Tapi jahil. Urusan agama. Dawai kanjeng Nabi wa mustahidun jahilun itu merusak agama. Ada orang kelihatannya itu rajin, kelihatannya itu pokol sergok, masya Allah luar biasa. Tapi jahil ini masalah. Yang dimaksud jahilnya ini jahil yang ghairu ma'dzur. Wong bodoh pada loro. Ana bodoh sing di pangapuran ing Gusti Allah, ana sing bodoh sing di pangapuran ing Gusti Allah. Bodoh sing di pangapuran ing Gusti Allah, bodoh sing modele kene. Ana wong masya Allah ngaji, belajar, runtut belajar sampai belajar terus bertahun-tahun, puluhan tahun belajar. Mungkin dilalai Gusti Allah takdirane bodoh. Anak cepat, anak madrasah sekolah, anak pesantren sekolah, mondok. Gusti Allah boten maringi kepinteran anggar bodoh bae. Maka bodoh model kene di pangapuran Gusti Allah. Ngaji mungkin otak yang temen. Otak udah nyambung, beli paham, ya wis bagian. Ya wis bagian di pangapuran Gusti Allah. Sebab wis ngaji. Sebab ngaji niku duwe keistimewaan. Dia sudah menggugurkan kewajibannya untuk menuntut ilmu. Kok dituntut Gusti Allah. Sampai sholatnya pendensi, bangunnya ngaji beli ngaji malaikat, ya kan konon. Ngaji malaikat pulang ngaji. Mungkin mungkin otak itu jawab agak lalai dari baca apa aja. Baca bukan. Tapi ada wong bodoh niku dibendu niku Gusti Allah sapa wong bodoh sing ning kono anak guru, ning kono anak ustaz, anak kiai, anak madrasah, masjid, pesantren mung gelem ngaji. Akhirnya apa? Beli ngerti ilmu mungkin bodoh kamu model ini. Otak masih waras, indra, panca indra semuanya lengkap bisa difungsikan. Tapi nggak mau digunakan kanggo ilmu ini, yang menjadi masalah nanti Allah akan menuntut kepada orang tersebut kenapa Anda bodoh. Nah ini yang dimaksud mustahidun jahil. Ada orang itu kan ibadah sholat jahil. Mas apa? Jahil yang bukan dimaafkan oleh Allah. Kalau sholat bekal mung sholatnya bodoh artinya apa? Dia tidak menggunakan ilmu. Ini bisa masuk akal. Sholat Allahu Akbar. Nabi setengah menit ke kuwok, tangan muter-muter, gerakan berkali-kali sampai 10 kali, 11 kali, berturut-turut, terus pokoknya macam-macam apa keluar, sembahyang digelemakan. Bahkan ini perkara-perkara yang bakalan akan saja. Sebab apa? Sebab dia butuh dengar sebab dia ngaji.
Ini yang menjadikan kemudian agama itu jadi rusak. Akhirnya orang mengira, oh gitu, sholat begitu caranya. Orang akan melihat sholat kayak gini, contohnya begitu ya. Nah, nanti agama itu menjadi rusak. Maka mujtahidun jahilun ini masalah. Tapi kalau ada orang itu ya, contohnya lakukan puasa, lakukan sholat, haji, ibadah yang lainnya, dia memang jahil tapi sudah belajar, tidak masalah. Yang harus belajar, harus ngaji, harus dulu ilmu, mubahnya dorong diparingi ilmu ning Gusti Allah. Kan siapa sih ngubah ilmu kan di Gusti Allah? Wa pada beberapa bisi di ilmu. Tuh Gusti paringi tambah pula ilmu. Langsung timpahan, jalur diparingi rezeki ke papa aman. Allah yang ngasih, duduk kamu pulang, duduk kamu muruk. Ada orang sudah berusaha datang ke majelis pengajian, cari ilmu tentang sholat, tentang akhlak, tentang sebagainya, tapi belum diparingi, dia untuk puasa itu pulang. Jadi penting. Ada orang kelihatannya sholat, kelihatannya ibadah, tetapi ibadahnya ini kosong dengan ilmu, ini bahaya. Gak mau usaha, sholat kan bener-bener, Fatihah kan bener-bener, rukuk kan bener-bener, sujud kan bener-bener. Harus belajar sih di masalah baru bisa kan. Yang masalah aja gak mau belajar, yang gak mau nyari ilmunya, gak mau nyari surat-suratnya. Motor berangkat suratnya tergantung, mobil berangkat suratnya tergantung, bodoh. Mulai ibadah sampai bodoh. Karena ada orang kelihatannya ibadahnya rajin tapi amal lupa tergantung, nggak bukan. Amalnya ditolak, amalnya tidak diterima. Sebab apa? Beli usaha kelon ibadah. Ada satu usaha insya Allah. Walaupun ya Allah jadi bapak, pun dipak. Sing penting usaha kelon. Ada lagi mustahidun jahilun itu maksudnya pun yaitu ada orang yang dia berusaha mencari kebenaran, mencari hukum. Namanya hari makan kotor hal takal, anu akal kolor. Kalau ini mustahidun jahilun ini jawabnya itu tergantung sampai dengan mereka. Namun melihat ya sosok batin, lalu melihat aja. Apa sih? Sebab kang jemberakan kang haramku sampai jemberik di jember halal di karpe dewe luru hukum karpe dewe ini memahami kaidah yang benarnya sampai di jemberik beliau halal yang diharamkan itu yang jember masalah akhirnya muncul ini hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat, kesepakatan ulama, naskah, hadis dan sebagainya. Karena yang berijtihad adalah orang bodoh. Kan pulang mesti tinggal mati. Siapa anaknya? Umbangi tapi oleh orang minggu ini. Anak pulang. Kira-kira diterima beli. Oleh beli dalam langsung kawin. Kapan ya ini. Akhirnya kiai mustahidun jahilun dalam jahilun, maka dia akan menjawab sesuai dengan kepentingannya. Sampai ada tujuh haji, teman dia dilakukan teman, ya teman. Ya saya teman saja sesuai, makan teh, makan lebih, nanti ada hijabnya kita. Ya Allah, akhirnya buat hukum padahal seharusnya ini wanita yang ditinggal suami sedang dalam masa iddah. Apa pula kedua itu? Apalagi kalau dia hamil tunggu sampai ada hukum. Kalau sembarangan kemudian memutuskan mencari hukum pasti terjadi agama ini rusak. Oh, kamu benar sama kan? Contohnya kalau dan seterusnya. Maka kalau sampai di pembuatan unik, ya aja sopper, wis
Tidak cara aja gitu, jadi berubah wis aja maksa supaya tidak rusak. Termasuk agama, itu bakal rusak kapan itu ada orang-orang yang beristihad akan tetapi dia itu bodoh, dia itu tidak tahu ilmunya. Ini masalah. Langsung, kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nomor 5 ayatul munafiki masih Abdul Hamzah. Ayatul munafiki salah tanda-tanda dia wong munafik ada telu. Terus pada apa? Sampai ngapalin lakoni sering ya. Tanda-tanda wong munafik ada telu. Wong munafik kabut masyaallah. Wong munafik kabarane niku di neraka. Lemen Quran gerak-gerak. Masyaallah alhamdulillah. Wong munafik niku kabarane neraka. Bahkan khalidina fiha abadan. Berat. Wong munafik niku termasuk gelakan blesak. Maka kula di sembarang ngomong istilah munafik aja. Munafik itu pamanane neraka. Ada sembarangan nuduh wong munafik. Sebab kula misalkan nuduh wong sampai munafik, kira munafik temen sih. Ku pada bae siraku pamanane neraka sih. Sebab wong munafik pamanane neraka. Tanda-tandane anifaq atau kemunafikan alasan jadi tidak ada kadzaba. Nalikane ngomong niku dapus. Nalikane ngomong niku bobat, tukang bobat. Nah, al-kalam bikhilafil waqti. Kalau bicara itu tidak sesuai dengan faktanya, ini ciri-ciri wong munafik sering gawe bobat. Hati-hati. Wong pengen jujur banget terus. Kita itu kadang-kadang masih banyak kemunafikan dalam diri kita. Artinya apa? Kula contohnya pengen dari uang jujur sejujur-jujurnya angel sok caca digerayang jawab dengan pulang sengawit tangan itu sampai itu mana bobane udah kadang-kadang bisa ada orang pula ditambah-tambahin, kadang-kadang pula dipoles omongan dan sebagainya. Anak ini jadi nih, aneh dalam terus makan, dulu saja, bobat dia lah, bobat. Contoh sederhananya begini, lagi hotel, masih tangan dulu, ya kebobatan itu contoh-contoh kebobatannya kecil, yang lebih besar kan, kebohongan. Ada tujuannya orang bohong itu apa? Tujuannya supaya orang yang kita bohong itu itu orang-orang munafik di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu berkalkulasi dengan kebohongan. Bahkan negara PKJ tapi makanya beli makanan, beli pas. Apakah diomongkan? Itu beli sesuai dengan kenyataan. Ya Allah, pengen jadi orang jujur angel. Karena orang jujur pakaiannya itu jejer kalau kacang Nabi. Barisannya itu jejer balik golongannya kanjeng. Apa dari orang jujur kita itu kadang-kadang dikit-dikit obat, ambil uangan dan obat. Pokoknya balik sumpah bisa obat atau sumpah bisa. Ya Allah usung demi Allah jadi mulai kita gaul. Oleh tinggi nanti bisa ketemu busuk demi Allah mulai kita gaul. Padahal mulai sawel obat itu bukan hanya dalam jual beli, dalam harga sehari kita banyak kebohongan. Tidak itu masih banyak kamu tapi apa yang sebab tetap bulan disadar kadang-kadang sering omongan omongan beban. Lalu apa urusan apa? Urusan pekerjaan. Dalam Quran sudah ini semuanya benar pada akhir kebobatan kepalsuan yang dibuat-buat. Kebohongan Masya Allah merajalela. Tujuannya tidak lain apa? Supaya ini mendapatkan keuntungan tanpa harus kemudian orang melihat celah kita. Itu kebohongan. Dan apabila kebohongan itu sering dilakukan, maka akan menjadi sebuah kebiasaan yang sulit dilakukan. Karena berbobat lebih mata.
Wa ita wa'ada akhlafa nalikane gawe janji sulaya. Ya. Kita ada munafik seneng gawe janji mung sulaya. Kula niku kapan duwe janji ya wajib nepati. Kapan kula niku katone bisa nepati ya saya gawe janji. Maka kula sanggup dengan janji itu silakan dan maka bisa ya saya gawe janji. Wong janji itu kayak utang untuk dilunasi. Maka hati-hati gawe janji. Kadang-kadang perjanjian itu banyak, Masya Allah. Kita janji akan begini, kita janji akan begitu, tapi faktanya kita sulaya. Itu janji yang serius. Kadang-kadang janji yang sederhana saja. Jadi sedikit jam tidak dipakai dengan aku jamu kumpulin ini sekarang tak kembali ya perapatan ya wis ya akhirnya maka di wong jam bolu akan perapatan di telepon bakule kang jadi ben jam bolu di menene jadi janji jam kalau pun iki kuliah dengan kamu sudah di jam 12 namanya ya Allah bakal beli bisa nunggu di janji beli bisa nepati janji Punten saya mulai punten sakit ya jangan lupa turun-turunnya itu masalah kecil. Kalau masalah besar lebih besar lagi urusan-urusan yang menyangkut urusan manusia yang banyak. Saya kan kalau saya terpilih akan ini wah janji sama kalau janji kayak ya laporan dipilih je anu anak-anak bawa pejabat di Amerika bakal janji keras bakal punya janji di anak-anak berarti sangat diri itu boleh Amerika mau Indonesia sebeli alhamdulillah pejabatnya pada menepati janji semua amin. Jadi kali-kali gawe janji sulanya perjanjian apapun sudah janji kata janji dengan manusia hati-hati dengan janji saya janji lagi janji kalau saya lulus kalau saya diterima kalau saya dapat bonus saya janji akan sedekah sekian janji ada ya. Jadi apapun itu janji bulan itu kamu akan berjanji insya Allah jangan boleh berjanji insya Allah itu bukan masalah janji atau tidak janji insya Allah itu adalah semua bacaan di sunnah kali-kali pula gawe janji bukan berarti kemudian kita mengatakan insya Allah itu kemudian boleh tidak menepati janji insya Allah begitu moga-moga insya Allah paringi kehendak semoga Allah memberikan kehendak kata yang bisa kemudian menjadikan takdir kejadian janji kita itu ya Allah bukan berarti kenapa namanya insya Allah kemudian itu sebagai tameng untuk supaya bisa sulanya menjanji insya Allah tidak ada beban ya mestinya beban mestinya ditepati janji insya Allah itu tujuh masalah riba adalah janji insya Allah itu supaya Allah menolong kita agar bisa menepati janji tersebut supaya insya Allah karena yang bisa berkehendak itu namun mesti apa daya kita sudah janji demikian sudah berusaha menepatinya ternyata Allah tidak berkehendak apa-apa gitu. Jadi jangan sembarangan pakai insya Allah tak untuk lihat sulanya atau ingkar terhadap janji. Wa idza tumina khana nalikane dipai amanah nalikane dipercaya iku khianat. Pengkhianatan yang dilakukan oleh seseorang apapun urusannya dalam banyak hal itu adalah ciri dari kemunafikan. Dipai kepercayaan, dipai amanah, mumbai, yaitu gelewar, dipai amanah wis dipercaya, kang sampean kula percayakan ya, anak pokok segelontong, segala isinya saya percayakan kepada Anda. Ini kuncinya silakan dikelola, tolong jaga baik-baik transaksi yang benar. Sudah
ternyata suatu hari ini, masya Allah, dicurangi, dibilang hasilnya, disetor dan sebagainya, itu kan khianat namanya. Dikasih amanah, dia itu justru malah melakukan penyelewengan. Itu betapa banyak dilakukan oleh manusia, baik di kantor, di pekerjaan, di pabrik, di mana-mana, nilok ini itu macam-macam kejadian. Dikasih amanah, ini pegang uangnya, di baru orang diberi amanah tugas untuk menjaga tempat ini, ternyata tidak amanah. Ya Allah, rawat baik-baik ini ya rumah, jangan digunakan sesuatu yang buruk, jangan digunakan untuk maksiat. Ternyata rumahnya itu disewakan untuk maksiat. Alhamdulillah. Jaga amanah. Kalau kita nggak mampu memegang amanah, jangan diterima amanah itu. Itu amanah-amanah yang sifatnya mungkin sementara. Nah, sekarang kita ada amanah yang lebih besar. Kita dikasih anak, kita dikasih keluarga, itu kan amanah. Insya Allah takdirakan pula gadah putra putri, gadah istri, itu amanah dari Allah yang harus kita jaga. Jaga sisi dohirnya, jaga sisi batinnya. Karena ketika bulan itu beli terima amanah itu sudah tidak menjaga amanah itu Allah, berarti bulan ada tanda-tanda kemunafikan. Maka dari gua pengen dipercaya orang. Karena apa? Banyak manusia itu menjadi tidak amanah. Dikasih kepercayaan sedikit, dia berulang. Dikasih kewenangan sedikit, berulang. Karena pada tabiatnya manusia itu pengen itu apa-apa dicukup apa. Akhirnya apa? Amanah yang diembankan itu gak puas. Dikasih amanah jabatan, ternyata dia menyeleweng. Ya Allah, wong itu bakal khianat itu masalah. Dua tenang akhiratnya dunia gak enak. Wong doyan obat enak. Benar apa? Dicap tukang obat. Pengen ngomong sampai lupus capeknya gak berjaga. Sebab tukang obat terkenal. Jebokan tukang obat. Jadi ada omongannya aja ya. Atau ada orang itu khianat, selalu dia itu ketika diberikan amanah dia itu berkhianat. Maka orang-orang yang menilai hati-hati dengan dia. Hati-hati dengan apa? Ajaran pada percaya dan maupun sebab apa? Terus akhir cerita akan contohin. Akhirnya orang akan menilai tentang sifat yang dia miliki itu, suka bohong, khianat dan seterusnya, itu menjadi cap tersendiri di hubungan sosial kita di masyarakat. Di dunia wong khianat ya dicapai bisa. Artinya mampu orang mampu. Wong tukang obat itu mampu. Walaupun mungkin dia dengan PD-nya berbohong, tapi Allah itu kalau melihat ada orang suka bohong, bau bohongnya sampai. Ada orang khianat pasti kecium itu kekhianatannya. Ada itu. Maka kita berusaha menjauhkan sifat ini, masya Allah. Nah, maka berikutnya abghadul ibad ilallah, yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, man kana thawbahu khairan min amalihi, yaitu wong sing ya pakaiane klambiye luwih bagus timbang amale. Pakaiane klambiye luwih bagus timbang amale. Ini hamba bisa orang benci. Rambutnya udah oke, setelannya udah oke. Setelannya sudah oke, potongannya casingnya sudah baik. Mung amale tidak sebagus casingnya. Nanti campur balik kamu nafikan kan? Ada orang itu potongannya baik, potongannya baik, suaranya ini apa namanya, wujud coraknya ini baik, tapi yang amalnya lebih pas, amalnya lebih pas, bagus, membuat sopan, membuat obat, menipu. Justru penipu banyak melakukannya dengan cara begitu. Katanya bagus itu rapi, cacasan, mudasi,
menggaya nawarkan produk tertentu, ternyata tujuannya untuk menghipnotis, kemudian mengambil barang. Itu kan banyak kasus demikian. Kita mempersingkat secara kesopanan, sopan, bisa tata krama, masya Allah. Ternyata di balik itu ada tujuannya tidak baik. Ini orang potongannya sudah baik, masya Allah. Puji bab gamis kami tempat potongannya sekalinya buruk yakin itu, alhamdulillah ini. Dan ada wong sarungan potongan bagus tapi perbuatannya desa, alhamdulillah ini. Dan ini bukan berarti bahwa kita kompresa terus sekalian berpakaian kamu desa. Enggak. Ini artinya maknanya adalah bulan itu casing penting. Casing itu kan penting. Ada sampai casing beli penting, enggak, casing itu penting. Bulan sih penting hati aja. Sebenarnya hati iya bener. Sebenarnya pula hati yang takwa iya bener. Tapi takwa juga harus diwujudkan dalam zahir juga. Sekian pengen kok ngaku wong soleh, tapi pakainya rombak rombek, bolong kabeh, sampai dalamannya kantor. Ya bisa harus ketakwaannya harus sempurna, pakai auratnya tertutup dan sebagainya. Maksud casing penting, zahir penting, tapi di dalam diri kita, yang batin kita itu juga penting diopeni, kira-kira dialusi. Ulama Islam kira-kira ngomongnya kan halus, pelakuannya kan bagus. Ambil matching bagus pas aja sampai mau potongannya baik, potongannya kayak masya Allah kayak soleh tapi ucapannya sekali ngomong nyakiti kok, tindakannya sekali bertindak merugikan orang lain dan merugikan. Allah gak suka yang begitu. Allah gak suka yang memperbaiki casingnya saja tapi isinya tidak diperbaiki. Harus butuh yang namanya kalau dalam istilah inner beauty ada kecantikan atau kebaikan-kebaikannya ada yang muncul dari hati kita ini asli. Kemudian antakuna thiyabuhu thiyabal anbiya kabeh potongannya kabeh. Masya Allah, potongannya casing nabi wa amaluhu amale amalal jabbarin, amale wong-wong sing sombong, wong-wong sing aparannya kebalikannya akhlaknya nabi. Jadi Allah potongan nabi tapi tindak lampai kayak jahat orang. Ada sampai bulan itu orang tindakannya kayak jahat, potongannya kayak nabi. Kalau muslimat yang belajar potongannya kayak nabi, ya akhlaknya dia isinya kayak nabi. Abdul Hajjah wallahu a'lam bishawab. Mugi-mugi wonten manfaate, mugi-mugi wonten barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa tukhina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'amahu wa hamdan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa subhanak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'alna wa la minna syaqyan wa mahruman. Allahumma la tata'ala bi majlisina hadha dhanban illa ghaffarta wa la hamman illa farajta wa la dhallan illa hadaita wa la jahilan illa 'alamta wa la maridan illa syafaita wa la 'aiban illa satarta wa la daynan illa hadaita wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha yassir umurana wa hasbil maqasidana wa balligh muradana wa khtim bis solihati a'malana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kula nyuwun kagem pamunten